Selamat pagi, Sus. Ibu, silakan duduk dulu, Bu. Ada yang bisa dibantu nih, Bu? Nih, begini, Sus. Soal pembicaraan pemasangan KB, saya dan suami udah memutuskan nih memasang IUD gitu. Tapi mohon maaf nih, Bu, suami saya tidak datang, soalnya udah di berhalangan. Oh iya, nggak apa-apa. Ibu sendiri aja juga nggak masalah. Nah, jadi Ibu ini udah mau pasang IUD nih, udah dipikir-pikir. Iya, Bu. Dan saya jelaskan lagi ya, Bu, tentang IUD itu lebih detailnya gimana. Cuma sebelum saya jelaskan, Ibu bisa pegang ini biar bisa dibaca juga. Nah, jadi Bu, untuk kontrasepsi IUD ini, Ibu bisa lihat gambarnya kayak gimana di sini. Dia berbentuk kayak T, terus nanti di bawahnya ada benang. Nah, apa sih Bu IUD itu? Nah, IUD ini atau kepanjangannya intrauterine device atau biasa disebut dengan AKDR, alat kontrasepsi dalam rahim. Nah, itu merupakan kontrasepsi jangka panjang yang dimasukkan ke dalam rahim dan terbuat dari plastik yang dililit tembaga atau campuran tembaga dengan perak. Nah, cara kerja dari IUD ini gimana sih? Nah, tadi kan saya udah bilang dia itu terbuat dari plastik dan dililit tembaga atau campuran tembaga dengan perak. Nah, tembaga inilah yang sebagai alat bantu kerja atau mungkin gimana ya, biar Ibu gampang nantinya, tembaga ini nih yang membuat sperma itu terhambat atau menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim. Nah, dengan itu terjadinya pembuahan pada sel telur bisa dicegah sehingga tidak terjadi kehamilan. Nah, jadi kalau Ibu nantinya udah yakin mau pasang IUD, saya jelasin nih kelebihan dari IUD itu apa. Nah, IUD ini bisa mencegah kehamilan hingga 99%. Nah, jadi kalau mau dibilang itu tingkat kegagalannya Bu hanya 0,6 sampai 0,8 per 100 kehamilan. Hanya ada satu kehamilan dari 125 hingga 175 wanita yang hamil karena IUD. Nah, jadi untuk kelebihan yang keduanya ini ada tidak mengganggu aktivitas seksual. Juga IUD ini lebih praktis dibandingkan kontrasepsi yang lainnya. Nah, kemudian IUD ini juga cocok untuk ibu menyusui karena IUD ini tidak mengganggu produksi ASI. Nah, kemudian selain kelebihan tentunya ada juga nih efek samping dari IUD. Nah, efek samping dari IUD itu dia mungkin nantinya ibu merasa nyeri setelah pemasangan atau saat pemasangan IUD juga. Kemudian dia juga membuat menstruasi nantinya menjadi tidak teratur. Itu disebabkan biasanya oleh gangguan hormon karena setiap wanita itu efek terhadap kontrasepsi itu berbeda-beda. Nah, kemudian kram perut setelah pemasangan IUD. Nah, itu mungkin saja ibu merasakan kram perut karena IUD ini kan dipasangnya di dalam rahim, jadi itu sangat mungkin ibu mengalami kram perut. Nah, kemudian indikasinya itu ibu belum pernah hamil tapi ingin udah kehamilan, tapi ini ibu udah habis melahirkan kan ya? Iya. Nah, itu juga bisa. Terus gini nih Bu, IUD ini kan dia masanya sekitar 10 tahun nih. Cuma dokter menyarankan 5 tahun itu udah mau diganti. Jadi ibu mau menjalankan kehamilan ini lama? Iya, lama. Jangan nanti ibu mau menjalankan kehamilan cuma 1 tahun terus IUD-nya udah mau dibuka. Itu kan rugi Bu, udah masanya sakit juga nyeri. Nah, jadi udah yakin ibu mau pakai IUD. Nah, terus mungkin ibu punya nggak nih kelainan bawaan dari rahim atau mungkin seperti tumor atau peradangan? Oh, nggak ada ibu. Mungkin gangguan perdarahan ibu dekat-dekat ini atau baru-baru ini Jauh ini nggak ada sih, Sus. Nah, ya sudah, bagus. Nah, untuk waktu pemasangan ini ibu, dia bisa dipasang kapan aja. Mau dipasang sekarang juga bisa atau saat menstruasi juga bisa. Tapi saya sarankan mungkin ibu pasangnya nanti saat menstruasi. Karena pada saat menstruasi itu tidak akan terlalu nyeri. Karena kan kondisi rahim itu sedang terbuka, cervixnya lagi terbuka. Jadi ibu mau pasangnya sekarang atau nanti ibu menstruasi aja nih? Ibu menstruasi aja, Sus. Ibu menstruasinya terakhir kapan? Minggu lalu sih, Sus. Oh, udah lewat ya. Sudah, ibu mau menstruasi. Iya, nanti ibu bisa datang lagi untuk pemasangannya saat menstruasi, Bu. Nah, Sus, kan udah pasang IUD nih.
kapan bisa saya berhubungan kembali setelah pernikahan? Nah, itu untuk berhubungan sama suami ya Bu, itu bisa saja langsung. Cuma saya sarankan itu 24 jam sesudah pemasangan ID-nya. Nah jadi Bu, setelah pemasangan ID ini nanti Ibu datang kembali untuk kunjungan ulang itu 1 minggu setelah pemasangan ID. Nah selain itu apabila Ibu ada keluhan, mungkin Ibu merasa nyeri atau gimana, itu Ibu bisa datang. Juga setelah menstruasi pertama, setelah pemasangan ID itu Ibu datang untuk kunjungan kembali. Jadi jangan lupa ya Bu, kalau udah menstruasi nanti datang untuk pemasangan ID-nya. Oh iya Ibu. Nah, jadi ini Ibu bisa bawa ya Bu untuk mungkin ditunjukkan sama suami, biar suaminya bisa baca-baca, karena kan berhubung nggak bisa hadir nih, nggak bisa antarin Ibu. Terima kasih Sus. Ya sama-sama Bu. Siang Sus.